Apalagi yang berat daripada uang? Mobil. Apalagi yang lebih berat daripada mobil? Cobalah lihat di komen-komen Instagram saya yang followernya 9 juta itu. Ustaz Somad ini ngomongnya sombong, maksud saya yang belum follow tolong follow. Cari nanti tolong follow. Ini adik-adik sudah follow? Alhamdulillah. Kelihatannya ada 5 orang yang follow. Godaan yang paling berat apa? Uang. Godaan yang lebih berat apa? Mobil. Ada lagi yang lebih berat. Lihatlah di komen-komen di YouTube, di Instagram, di TikTok Ustaz Abdul Somad. Subscribe, like, share, and comment. Apa komen yang ada di situ? Ustaz, jadikan aku yang kedua ya. Ini paling berat. Ustaz, kenapa nggak pernah balas DM saya? Ustaz, kenapa nggak pernah balas message saya? Saya nggak tahu passwordnya. Kenapa Ustaz nggak tahu passwordnya? Karena saya takut tergoda. Maka saya serahkan passwordnya ke admin. Jadi tolong kalau ada yang ngerayu-ngerayu saya terus balas, itu yang balas admin. Kalau Tuan pergi ke Mekah, rumahnya petak-petak. Dari sambutan salam jamaah kelihatannya kurang kue kota. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dari Jakarta ke Pekanbaru, singgah sebentar ke kantor KPK. Itu jadwal saya hari ini. Ini mau habis dari sini ke airport. Jadi jangan terjebak pada irama. Enggak semuanya itu pantun. Memang cantik kain katun. Ini memang pantun ini. Memang cantik kain katun. Kain katun hadiah Pak Danu. Saya tidak lagi berpantun. Sudah dihabiskan oleh Pak Ibnu. Waduh, ini ceramah atau balas pantun? Memang adik-adik, kawan-kawan, kalian makan kue kota, saya di depan ini memang lebih spesial. Ada buah, ada kue, tapi kalian kan nggak tahu perasaan saya. Apa yang Ustaz rasakan? Sebelah kanan saya Pak Setio, dia dari awal nggak menyentuh kue itu. Iya, beliau persilakan saya, bukan nggak persilakan, silakan Ustaz katanya. Cuman saya kan, saya jaga juga harga diri saya. Lalu saya intip-intip Pak Ibnu dari samping. Pak Ibnu juga nggak ada buka plastik. Harapan saya tinggal ke Pak Fitro. Alhamdulillah begitu Pak Setio naik ke atas, saya lihat Pak Fitro mulai buka pisang. Cuman itu di detik-detik mau terakhir kata sambutan. Nah, jadi akhirnya memang kadang kita merasa orang itu enak, tapi sebetulnya belum tentu begitu. Kira-kira begitulah netizen yang menilai KPK. Jangan kalian sangka enak. Adik-adik, kawan-kawan yang ada di belakang, oh Ustaz Somad itu enak, duduknya disediakan apa ini, kasur kelihatannya, main ke atas pentas, TV-nya besar, dia yang paling tinggi. Belum tentu. Kalau di kantor KPK, Ustadz belum lebih tinggi, yang paling tinggi mereka yang di atas itu. Hai guys. Jadi kalau nanti ada orang yang mengatakan Ustaz Somad itu tinggi, kata mereka, kami pernah lebih tinggi dari dia. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Judul yang dikasih ke saya, keywordnya, kata kuncinya adalah integritas. Saya mendengar Ustaz Somad, kalau datang orang KPK ke kantor kami nggak menyediakan makanan, air putih pun nggak kami sediakan, kata kawan-kawan yang di kantor. Saya bilang, terus mereka bawa air putih sendiri dari kantornya karena mereka orang-orang yang berintegritas, kata mereka begitu. Jangan tepuk tangan dulu, ini masih panjang. Begitulah yang saya dengar. Makanya ketika saya diminta menyampaikan tausiah di KPK, saya sudah mulai menduga-duga ini pasti judulnya nanti integritas. Makanya tadi orang integritas ini on time. Saya gelisah tadi waktu di jalan azan. Waduh, ini kalau ketinggalan malu kita sama orang KPK. Begitu sampai saya dengar imam udah baca doa, berarti sholat udah selesai. Begitu saya wudhu mau masuk ke masjid, semua jamaah keluar. Wah, dalam hati saya, berarti kita langsung ke airport aja nih. Orang KPK ini nggak boleh lambat sedetik pun, selesai kita.
habis ini udah. Tapi saya nggak nanya ke pegawai gimana selanjutnya, enggak, saya kan profesor, saya jaga gitu. Ini saya jaga. Habis itu kami pun duduk dengan Pak Ibnu berdua, terus Pak Ibnu merasakan juga kekhawatiran saya. Terus beliau mengatakan, Ustaz Somad, acaranya nanti di lantai 3. Baru saya agak lapang dan ternyata nggak di masjid, dulu di masjid. Berapa semua pegawai KPK ini Pak Ibnu? Ya sekitar 1.900 sampai 2.000-an Ustaz Somad. Di mana aja Pak? Nggak ada di tempat lain, di sini semua kata beliau. Soalnya saya kan baru pulang dari Papua, turun di Sorong, kami ke Raja Ampat, habis Raja Ampat pulang lagi. Kemarin saya banyak ketemu orang ngaku KPK di Sorong itu. Saya heran, kata Pak Ibnu nggak ada tempat lain, cuma di sini. Setelah saya ingat, baru saya nyambung. Rupanya yang mereka masuk KPK itu komunitas pencinta kopi. Saya dikasih satu kotak. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku KPK, mesti pastikan dulu. Saya tadi dari rumah mau pakai baju putih, tiba-tiba dikasih baju. Supaya apa? Supaya bisa dibedakan mana yang KPK asli, mana yang naturalisasi. Mohon maaf adik-adik dari sahabat-sahabat dari Hadroh, ini asli KPK. Soalnya saya pernah muji di satu kantor, grup Hadroh kita Masya Allah, beginilah semestinya kantor-kantor kita. Udah selesai acara, mohon maaf Pak Ustaz, ini dari luar. Nah, itu maka saya pastikan dulu 100% ya. Masya Allah. Kalau punya pemuda perjaka pergi ke Madinah, ini bukan sekedar kantor KPK, tapi juga punya grup Hadroh. Lama juga saya mikirkan pantunnya juga. Jadi yang mau dibahas hari ini adalah integritas. Selalunya orang kalau kita bahas integritas Nabi Muhammad SAW, dia kan Nabi Pak Ustadz. Nabi itu kan udah nggak ada dunianya lagi. Nabi itu kan miskin. Nabi itu kan susah. Pertanyaannya, Nabi itu kaya atau miskin? Nggak usah jawab. Kalau Ustadz Somad ceramah ada pertanyaan, jamaah usah nggak merasa tertekan, nggak usah. Karena saya kalau ceramah saya nanya, itu saya jawab sendiri. Oke, sekarang kita bahas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umur 25 tahun, menikah dengan Khadijah, umurnya 40 tahun. Maharnya dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, maharnya isruna bakarah, 20 ekor onta. Satu ekor onta harganya berkisar antara 20 sampai 45 juta. Tapi karena kita udah kenal baik, ya 20 juta aja lah. 20 juta kali 120 juta kali 20 isrin, 20 ekor. 20 juta kali 20 ekor. Nah, ini orang KPK cepat ngitungnya. Berapa itu kira-kira? 400 juta. 400 juta. 400 juta. Pertanyaannya, kalau ada anak muda nikah maharnya 400 juta, kaya atau miskin? Saya sebetulnya menyampaikan ini di depan adik-adik khawatir. Apa yang saya khawatirkan? Setelah saya pulang dari KPK ini, harga mahar naik. Jangan sampai besok unjuk rasa di depan. Ini kan depan kantor KPK ini paling sering unjuk rasa. Unjuk rasa mereka bukan menunjuk rasa KPK. Jangan lagi undang Ustaz Somad, dia merusak harga mahar. Saya menjelaskan ini mau nunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu kaya, dia bukan miskin. Yang miskin itu bukan Nabi Muhammad SAW. Yang miskin itu umat Nabi Muhammad. Maharnya apa? Seperangkat alat sholat dan kitab suci Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas 1 gram. 1 gram itu ngelihatnya pakai mikroskop. Jadi jangan katakan, yalah Nabi Muhammad integritas dia kan miskin. Nabi itu kaya. Jadi yang miskin itu siapa? Yang miskin itu adalah umat Nabi Muhammad SAW yang tidak mengikuti sunnah. Kita doakan semua kawan-kawan, sahabat-sahabat kita kaya raya dari rezeki yang halal, insya Allah. Amin. Nabi berkurban. Dia sembelih 63 ekor, dia potong sendiri. Habis itu pisaunya dia beri kepada Sayyidina Ali. Ali bin Abi Thalib motong 37 tambah 63, 100 ekor onta kali 20 juta sama dengan 2 miliar. Kalau ada orang yang kurban 2 miliar 100 ekor onta, miskin apa kaya? Kaya. Yang miskin itu siapa? Yang miskin umat Nabi Muhammad, kurbannya 1 ekor sapi, 7 orang sapinya kurus. Rapat dengan panitia masjid, instruksi terus angkat tangan. Kira-kira dapat kupon berapa ya? Kita doakan makin banyak orang Indonesia yang kaya dari rezeki yang halal, berkurbannya 100 ekor sapi limosin, insya Allah.
Amin ya rabbal alamin. Tapi dari rezeki yang halal. Kalau tidak halal, awas, KPK sudah siap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Integritas berawal dari kata integrasi. Papua berintegrasi ke Indonesia, artinya menyatu. Lalu apa makna integritas? Punya kepribadian yang menyatu antara ucapan dengan perbuatan. Jangan sampai lain di bibir, lain di hati. Munafik namanya. Doakan supaya Ustadz yang ceramah ini juga berintegritas, insya Allah. Amin. Ustadz Somad itu orangnya berintegritas. Iya. Kenapa? Karena nggak ada kesempatan. Seandainya saya disuruh jadi orang KPK, terus terang nggak sanggup saya. Kenapa? Karena godaannya luar biasa. Betul? Dari bunyinya sepertinya nggak betul ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangankan yang ngurus korupsi, jangankan yang ngurus duit, sedangkan Ustadz Somad yang cuma ngurus jadwal pengajian aja, godaannya luar biasa. Kita saling mendoakan. Tadi Bapak Ketua KPK minta mohon doa, saya pun juga mohon doa, kita saling mendoakan, akhirnya kita semakin sama-sama kuat insya Allah. Amin. Datang bapak-bapak ngasih saya 1 amplop, saya nggak buka. Kenapa nggak buka? Takut iman saya hilang. Ditulis di situ zakat. Saya nggak nanya diri saya, karena kalau saya nanya diri saya, ini halal zakat, saya bisa masukkan diri saya dalam 6-8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Hanya 8 yang berhak menerima zakat. Saya tanya teman saya di Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini saya ada dapat amplop, ditulis di situ zakat. Saya boleh nggak ngambil ini? Kamu nggak boleh ngambil itu, Abdul Somad. Kenapa? Saya kan bisa masuk 8 asnaf. Karena kamu PNS. Waktu itu saya masih PNS. 2019 saya keluar PNS. Karena kamu PNS, kamu dapat gaji, kamu dosen, kamu ngajar, kamu nggak berhak dapat zakat. Maka uang itu saya serahkan ke fakir miskin. Tapi tidak saya upload. Tapi di KPK ini saya buka bahwa godaan ada saja. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bisa datang ke tempat kami? Oke, I'm coming. Saya pun datang. Minta KTP-nya Pak Ustaz, saya kasih KTP. Dipoto. Selesai dipoto, 2 hari setelah itu datang WhatsApp. Alhamdulillah Ustaz, mobil untuk Ustaz sekarang sudah nyebrang dari Merak Bakauheni menuju Sumatera. Untuk saya? Iya. Saya nggak berhak nerima ini. Atas jasa apa? Atas dasar apa? Ini nggak benar. Kalau Bapak kasih ke saya, nanti saya akan serahkan ke panti asuhan Fajar di belakang Kopi Sunda, Jalan Sudirman, Riau. Boleh ya? Nggak lama setelah itu dapat balasan. Ustadz, mobilnya sudah balik ke Jakarta lagi. Jadi memang berat. Apalagi yang berat daripada uang? Mobil. Apalagi yang lebih berat daripada mobil? Cobalah lihat di komen-komen Instagram saya yang followernya 9 juta itu. Ustaz Somad ini ngomongnya sombong. Maksud saya yang belum follow, tolong follow. Tadi nanti tolong follow. Ini adik-adik sudah follow? Alhamdulillah. Kelihatannya ada 5 orang yang follow. Godaan yang paling berat apa? Uang. Godaan yang lebih berat apa? Mobil. Ada lagi yang lebih berat. Lihatlah di komen-komen di YouTube, di Instagram, di TikTok Ustaz Abdul Somad. Subscribe, like, share, and comment. Apa komen yang ada di situ? Ustaz, jadikan aku yang kedua ya. Ustaz, kenapa nggak pernah balas DM saya? Ustaz, kenapa nggak pernah balas message saya? Saya nggak tahu passwordnya. Kenapa Ustaz nggak tahu passwordnya? Karena saya takut tergoda. Maka saya serahkan passwordnya ke admin. Jadi tolong kalau ada yang ngerayu-ngerayu saya terus balas, itu yang balas admin. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita insya Allah. Amin. Saya yang kurus, yang hitam, yang pesek, yang gundul ini masih banyak yang mau. Apalagi pegawai-pegawai KPK yang muda-muda, yang ganteng-ganteng ini, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah menguatkan kalian semua sahabat-sahabat. Sedikit yang mengaminkan. Mungkin bagi mereka, godalah aku sayang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya sahabat namanya Abu Dzar. Siapa namanya? Abu Dzar. Kata Abu Dzar, angkat saya jadi petugas pengutip zakat. Nanti kalau saya dapat SK pengutip zakat, saya dapat jatah 1/8. Bayangkan itu besarnya zakat 1/8. Kata Abu Dzar,
tolong angkat saya. Apa jawab Nabi? Abu Dzar sahabat yang jujur, orangnya amanah, orangnya bersih, berintegritas, tapi Nabi tidak berikan jabatan. Kenapa? Innaka la dhaif, karena kamu orangnya lemah. Orang lemah tidak bisa dikasih jabatan, karena nanti dia akan tergoda, dia akan salah hitung. Zakat yang mestinya 40 ekor kambing, 1 ekor, nanti bisa macam-macam. Begitulah Nabi mengajarkan integritas. Karena memang jujur, judul yang diberikan ke saya adalah integritas dari Madinah sampai ke Indonesia, menuju Indonesia yang berkeadilan. Adik-adik yang melihat ke depan bisa dari 2 arah. Yang matanya masih terang, lihat ke sini. Yang nggak jelas, lihat ke sini. Walaupun yang di sini dengan di sini, jangan nanti dipoto lalu dibuat caption, tunjukkan 8 perbedaan. Datang seorang pengutip zakat, ini kambing zakat, ini kambing saya, ini onta zakat, ini onta saya. Nabi marah, wajahnya merah. Seandainya kamu duduk di rumah bapakmu, di rumah ibumu, apakah mungkin datang orang memberikan kambing kepadamu? Kamu tadi mengatakan ini kambing zakat, ini kambing kamu. Ini hadiah. Hadiah ini adalah gratifikasi karena jabatan kamu. Kalau kamu bukan amil zakat, kamu nggak dapat apa-apa. Maka Nabi mengharamkan hadiah karena jabatan. Tapi kalau nggak ada jabatan, nggak apa-apa. Contohnya siapa yang nggak ada jabatan? Saya. Makanya kalau ada orang KPK mau ngasih hadiah, ya nggak apa-apa. Karena saya nggak ada jabatan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika saya mendengar ada orang pejabat yang menikahkan anak, lalu datang KPK membuka surat kertas, nampaknya tipis, rupanya di dalam adalah surat tanah segala macam, periksa. Ini menyelamatkan orang dari makan haram. Mudah-mudahan Allah menguatkan saudara-saudara kita di KPK-nya, insya Allah, amin. Dari Sabang sampai Papua, 280 sekian juta orang Indonesia menggantungkan harapan untuk mengentaskan korupsi di Indonesia melalui satu lembaga besar yang bernama KPK. Maka kelihatannya banyak, 1.900 sampai 2.000 orang. Ini tidak banyak kalau dibandingkan penduduk Indonesia yang banyak. Tapi saya yakin kiai-kiai di pondok pesantren, para penghafal Quran, termasuk kita nanti di akhir majelis mendoakan semoga bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik semuanya sehat walafiat, diberikan Allah kekuatan zahir dan batin, insya Allah, amin. Kenapa kita tidak boleh makan duit haram ini? Sepiring nasi masuk ke mulut, dikunyah, ditelan, jadi setetes darah. Setetes darah masuk ke dalam jantung, dari jantung naik ke otak, darah yang haram naik ke otak, otaknya menjadi jahat. Adik-adik, bapak, ibu, kakak semua hafal ayatnya. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Nasiyatin ubun-ubun, kazibatin pembohong, khati'atin pelaku dosa. Yang berdosakan mulut, yang berdosakan mata, yang berdosakan tangan, yang berdosakan kaki, yang berdosakan kemaluan, betul. Tapi dosanya datang dari otak. Otaknya dapat ide dari mana? Darah dari jantung. Darah dari jantung dapatnya dari mana? Dari sepiring nasi. Bukan nasi Pak Ustadz, lontong sayur, dari sepiring lontong. Ini menjadi haram. Makanya kalau ada orang, pegawai, pengusaha, pejabat mengatakan, saya nggak pernah ngasih anak istri saya uang haram Pak Ustadz, yang saya bawa ke rumah semua uang halal, yang haram-haram saya serahkan ke selingkuhan Pak Ustadz. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua, insya Allah. Ini dunia ini akhir zaman Pak Ustadz, Dajjal sudah mau keluar, isinya orang jahat semua. Enggak semuanya begitu. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Lama jadi ustadz banyak yang curhat. Saya habis ceramah di Masjid Raya. Ustadz Somad, kita boleh ke rumah sakit? Boleh. Kami pun pergi ke rumah sakit di depan Masjid Raya, Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad. Sampai di rumah sakit saya pun diberikan jubah. Biasanya saya pakai jubah, kancingnya di depan, ini di belakang. Pakai jubah, Masya Allah. Naik ke lantai atas, masuk ke ruangan kaca. Di ruangan kaca saya dipersilakan, silakan masuk Pak Ustadz. Saya pun masuk di pintu, mereka di luar. Bapak nggak masuk? Enggak, Ustadz aja. Begitulah mereka memuliakan saya. Rupanya di ruangan itu penyakit menular semua. Nama ruangannya tertulis di atas ICU. Artinya ICU, you don't see me. Mata terpejam, sepi sunyi, yang ada cuman suara ting 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 ting. Saya yang jadi khawatir. Bayangkan kalau begitu saya masuk tiba-tiba serentak ting. Lalu kemudian kami pun mendoakannya, kami kemudian menzikirkannya, membacakannya selawat, selesai. Habis itu kami pun pergi sarapan. Lalu kemudian setelah itu ada orang yang nanya, katanya Ustadz tadi ada yang ngajak ke rumah sakit ya? Ya,
Itu yang Ustadz jenguk itu orangnya dulu waktu masih ASN PNS, orang baik Pak Ustadz. Bapak tahu baik dari mana? Kami pernah bawa uang 1 koper ke kantor dia waktu kami minta proyek Pak Ustadz. Loh, Bapak kan jamaah. Itu zaman kami masih jahiliyah Pak Ustadz. Kami bawa 1 koper uang untuk minta proyek. Dia katakan, saya tidak mau uang haram, anak istri saya nggak boleh makan haram. Kalaupun dia sakit sekarang, itu karena Allah mengangkat derajatnya Pak Ustadz. Orang baik Pak Ustadz. Ternyata orang baik itu masih ada, dan insya Allah berkumpulnya di KPK ini, insya Allah. Amin. Dari bunyi aminnya seperti kurang yakin. Orang KPK memang dia nggak boleh bersuara banyak-banyak Pak Ustadz. Dia nggak boleh banyak komen, karena dia action saja. Maka aminnya pun cuma dalam hati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang jamaah anaknya tertangkap pakai narkoba. Tangkap, bapaknya berusaha untuk nyogok hakim, bawa uang. Yang cerita ini siapa? Yang cerita yang bawa uang, cerita ke saya. Loh, kenapa Ustaz ceritakan di sini? Enggak apa-apa, karena enggak sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Kami bawa uang ke hakimnya Pak Ustadz. Apa kata hakimnya? Saya nggak mau ngasih uang haram ke istri dan anak saya. Masih ada. Kalau saya cerita integritas Nabi, orang akan ngomong, iya dia kan Nabi. Kalau saya cerita integritas ulama, dia kan sahabat Nabi, dia kan imam. Ini orang masih ada, masih hidup di zaman ini, zaman edan, zaman gila, zaman akhir kiamat, masih ada orangnya. Memang orang-orang berintegritas ini ya hampir punah. Mereka ini makhluk yang perlu dibudidayakan. Nasib mereka sudah seperti dinosaurus, seperti menonton Jurassic Park. Orang-orang jujur ini, makanya saya diminta untuk menyampaikan integritas. Kira-kira padanan kata yang dekat dengan integritas itu apa? Kejujuran. Kejujuran ini kita didik dari kapan? Dari sejak kecil. Siapa yang menanamkan kejujuran? Apakah Ustadz dapat kejujuran itu ketika profesor? Tadi Pak Ketua KPK mengatakan, saya tidak memanggil Ustadz dengan profesor, biar supaya lebih akrab, saya panggil Ustadz. Bahasa Inggrisnya profesor, bahasa Arabnya ustaz. Jadi Pak Setio, beliau lebih suka bahasa Arab daripada bahasa Inggris. Saya tersanjung Pak Setio, karena dulu di ijazah kami Rektor Universitas Al-Azhar Al-Ustaz Ad-Doktor Ahmad Omar Hashim, biasanya disingkat dengan alif dal. Alifnya itu ustaz, dalnya itu doktor. Ustaz itu artinya profesor doktor. Tapi memang orang Indonesia nih hebat, yang profesor di Mesir sampai ke Indonesia jadi guru ngaji, semua ustaz. Saya dulu Pak Ketua nggak pernah pakai titel yang panjang-panjang itu. Makanya saya selalu bilang ke panitia, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, siapapun pejabat, nggak usah baca, saya bilang. Kalau payah nyebutnya bilang aja Ustadz Abdul Somad dan seterusnya. Cukup. Kenapa Ustadz sekarang pakai titel panjang-panjang? Dulu waktu saya pulang cukup Ustadz Abdul Somad. Udah, nggak usah tambah lagi. Rupanya di tempat saya ada jual koran. Di halaman terakhirnya itu banyak sekali Ustadz jual minyak lintah. Obat kuat. Jadi saya khawatir nanti mereka nggak bisa membedakan mana yang ustadz ngaji, mana yang ustadz lintah. Itulah maka dibuat panjang. Ini perlu saya jelaskan di sahabat-sahabat KPK supaya jangan ada fitnah di antara kita. Jadi Profesor Dr. Abdul Somad LC DESE PhD itu ada lagi yang belum pausa. Ada satu lagi yang belum. Apa? Almarhum. Itu semua dunia semua. Kita akan mati menghadap Allah. Nggak ada malaikat nanya S1, S2, S3. Nggak ada. Yang ditanya adalah Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Maka insya Allah kita menjawab Rabbi Allah, Tuhan saya Allah. Karena pengawasan itulah yang menjaga kita. Kalau diawasi oleh ketua KPK akan tidur, akan keluar kota. Tapi kalau kita diawasi oleh dia, siapa yang mengawasi? La ta'khudhuhu sinatum wala naum. Dia yang tidak tidur. Bahasa Al-Qur'annya la ta'khudhuhu sinatun. Kalau bahasa kitanya Gusti Allah mboten sari. Tuhan tidak tidur, dia akan melihat segala perbuatan kita. Kita sembunyikan di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, di dalam otak kecil pikiran kita. Semua Allah akan ungkapkan nanti. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, mulut terkunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan akan bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi bima kanu yaksibun, atas semua yang mereka lakukan. Mulut yang paling pandai bersilat lidah mencari alasan, mulut terkunci. Tangan akan bicara.
dan ketika itu tidak ada yang bisa membela. Hari ini bisa dibela dengan bayar pengacara, saat itu pengacara pun tidak bisa membela dirinya sendiri. Kita hanya akan dibela oleh amal somat, amal soleh kita yang akan membela kita. Kalau saya ceramah tabligh akbar di stadion Tanah Lapang, itu masyarakat biasa yang mungkin hanya bermanfaat untuk dirinya saja. Tapi kalau saya ceramah di KPK, ini saya berceramah di depan orang-orang yang punya kebijakan, orang yang tanda tangannya, keputusannya, tatapan matanya. Bagi kalian adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat, mungkin jadi pegawai KPK ini biasa aja. Tapi bagi orang yang tes PNS nggak lulus-lulus sampai 16 kali, melihat baju seragam kalian, melihat PIN kalian, melihat jabatan kalian, melihat kantor kalian, ini nikmat luar biasa. Memangnya siapa Pak Ustadz 16 kali tes gak lulus-lulus? Ki Joko Bodo, almarhum dukun, karena gak lulus PNS akhirnya jadi dukun. Tapi setelah itu beliau bertaubat nasuha, istananya dia wakafkan jadi masjid. Mudah-mudahan beliau husnul khatimah insyaallah, amin. Bagi seorang perempuan, suaminya itu biasa aja. Bahkan suaminya dia bilang, kamu ini 4L. Apa maksudnya? Lu lagi, lu lagi. Tapi bagi orang yang belum ketemu jodoh, itulah pangeran yang dinanti-nanti. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh segera ketemu jodoh. Banyak juga yang belum nikah. Bagi kalian, istri kalian itu perempuan biasa aja. Tapi bagi orang yang belum menikah, yang dipinang gak dapat-dapat, tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak bisa lari. Sudah kupinang tak dapat-dapat, kurayu-rayu ku bawa lari. Bagi kalian sesuatu yang biasa, tapi bagi orang awam itu sesuatu yang luar biasa. Saya tausiah ke Jakarta ini setahun 6 bulan. 6 bulan, ini setelah bulan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Nanti Maret baru saya datang lagi. Saya datang ke Jakarta hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin pulang. Dan ini adalah tausiah terakhir. Mestinya tausiah terakhir ini baterainya kan udah 5 watt, sudah habis ini. Saya berpikir di KPK ini saya nggak bisa bersuara menggelegar lagi. Saya pikir ceramah saya hanya lemah lembut saja. Marilah kita menjaga integritas. Kita semua akan mati. Masya Allah. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, mesti banyak tersenyum. Sudah lama saya ceramah, baru ini dibawakan air minum. Masya Allah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi berbicara tentang integritas, maka yang mendukung bukan cuma iman, bukan cuma tauhid. Kenapa Ustadz siang ini ceramahnya menggelegar? Karena yang di hadapan saya ini orang-orang yang aktif, orang-orang yang masih berkarya, orang-orang yang tanda tangannya, tatapan matanya. Kalau saya ngelihat orang, saya lihat orang biasa aja. Kalau saya ngelihat manusia biasa aja. Tapi kalau orang KPK ngelihat, mencret itu orang lihat. Makanya kalian adik-adik yang belum menikah, kalau kalian mana tahu mau jatuh cinta ngelihat cewek, lihat-lihat dulu. Kalau dia memang pegawai, bisa tumbang dia. Masya Allah. Kalau Tuhan sedang umroh, jangan sampai gunting kuku. Sudah lama saya ceramah, baru ini dibawakan bangku. Kenapa beliau membawakan kursi? Karena nggak boleh minum berdiri. Ini bukan pondok pesantren, ini di KPK bro. Mereka tahu nggak boleh minum berdiri. Masya Allah. Sebetulnya mereka ingin mengajarkan kepada masyarakat, jangan minum berdiri. Orang KPK aja minumnya duduk, masa kamu minum berdiri? Saudaraku, jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Saya sebetulnya nggak bisa ceramah itu ada delaynya berhenti begini. Kenapa? Karena biasanya mesti diulang lagi dari awal. Di balik laki-laki yang hebat, itu di rumahnya mesti ada istri juga. Karena kebanyakan suami ini lemah di hadapan papa. Tetangga kita itu mobilnya baru, Pak. Gimana bunyi klaksonnya? Kredit, kredit. Suaminya kuat, suaminya tegar, tapi godaan luar biasa. Pulang acara walimah, nikah, akikah, berkunang-kunang, pening, pusing kepala. Bapak yang sayang istri, dibawakan balon berwarna hitam. Habis itu dilepas. Tensinya 180/150. Ibu pun uring-uringan, Masya Allah.
Tadi ada makan kambing? Nggak ada. Makan gulai kambing? Nggak ada. Soto kambing? Nggak ada. Sate kambing? Nggak ada. Terus kenapa bisa begini? Rupanya waktu acara walimah tadi, teman itu gelangnya besar. Suami dia cuman jualan online aja bisa begitu. Masa kita istri pegawai KPK cincinnya 1 mili? Walaupun istri-istri tidak hadir, tapi saya yakin mereka akan menonton ini di channel Ustadz Abdul Somad Official. Wahai istri-istri solihah yang ada di rumah, kalian punya suami yang luar biasa. Suami kalian adalah pejuang penyelamat uang negara. Maka kalau mereka lembur nggak pulang 2 hari, kalian ikhlas. Nanti kawan-kawan, kalau istrinya nelpon, kamu sedang di mana mas? Jihad. Tapi kalau kalian mainkan omongan saya, kalian bukan jihad, jahat. Memang dunia ini begini. Kadang suaminya baik, istrinya sundil bolong, nyiblorong, mak lampir, suster ngesot, Dracula. Kadang istrinya baik, suami genderuwo. Kita mudah-mudahan istrinya baik, suaminya baik, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, insyaallah. Amin. Kalian adik-adik saya, sahabat saya, saudari saya seiman, walaupun kalian pegawai KPK, walaupun kalian ditakuti, disegani, tapi di rumah kalian tetaplah seorang istri. Saat pulang, kalian kerja dari mulai jam 7, jam 6 berangkat dari rumah, masuk kantor jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 baru pulang. Belum lagi pekerjaan yang banyak, macet lagi di Jakarta Metropolitan. Sampai rumah jam 5, habis itu mandi bersih-bersih jam 6, jam 8 baru kalian bisa duduk dengan anak dan istri, suami. 9, 10, cuman 2 jam dengan suami, 10 jam dengan suami orang. Apa kata orang Amerika? Witing trisno jalaran suko kulino. Cinta tumbuh karena sering bersama, jalan bersama, sekantor bersama, keluar kota bersama. Ustadz aja yang suuzon, dia sudah macam abang saya, dia sudah macam saudara saya, dia sudah macam keluarga saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspada. Setelah pulang ke rumah, matikan handphone, buatkan teh manis, duduklah bersama suami. Suamiku, walaupun engkau laki-laki yang biasa, aku pegawai KPK, tapi di rumah ini kau adalah imamku dunia akhirat. Berikan dia kekuasaan, berikan dia power. Jangan nanti kalian ketika lagi banyak duit, bonus, gaji, langsung manggil suami, hai fakir miskin, aku mau keluarkan zakat ini untuk kamu. Dia kehilangan harga diri. Ini Ustadz Somad ini sebetulnya ustadz atau juru bicara laki-laki. Saya ini mewakili komunitas laki-laki yang teraniaya, karena selama ini yang dibela hanya perempuan. Komisi Perlindungan Perempuan. Dalam Islam perempuan dan laki-laki, al-mu'minun laki-laki, wal mu'minat perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka saling tolong menolong. Kalau tuan pergi ke Padang, jangan lupa beli rendang. Ini tausiah nggak boleh panjang-panjang, karena nasi kotak sudah teridang. Saya terus terang, kalau tuan beli kaktus, kaktusnya peta-peta, saya susah mau fokus karena ngelihat nasi kotak. Saudara yang dimuliakan Allah, ini kelihatannya Ustaz belum makan. Saya sudah makan tadi bersama Bapak Jenderal Muhammad Herindra, Badan Intelijen Negara. Tapi yang namanya makan sama Intel ya nggak bisa kenyang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang ingin saya sampaikan? Saya mau menyampaikan, kalau kata-kata saya ini pedas, sakit, berkesan di hati, alhamdulillah. Saya tidak mau nanti di akhirat ditanya Allah, hai pegawai-pegawai ASN, Inspektorat Jenderal, polisi, tentara, KPK, apakah Abdul Somad pernah menyampaikan ayat-ayat, hadis-hadis tentang kejujuran? Enggak ada tuh. Ustadz Somad cuman kiki. Saya sudah menyampaikan yang pahit-pahit. Sampai masanya kita semua akan mati. Pejabat mati, orang kaya mati, polisi mati, tentara mati, KPK, ustadz, pas giliran ustadz mati katanya. Tapi jangan gara-gara cerita mati lalu besok semua pegawai ini begitu dikumpulkan oleh Pak Ketua KPK, Pak Setio, ditanya gimana kinerja kita semua mau mati, Pak. Justru ketika ada jabatan di ujung jari, masih ada tanda tangan, saya bukan pegawai KPK, saya nggak punya keluarga pegawai KPK, tapi hari ini saya bangga. Nanti gambar, sudah diambil gambar belum? Gambar ini akan saya upload dan saya akan tulis di Facebook. Kalian jangan macam-macam, ku sampaikan nanti kalian ke KPK.
Begitulah berharapnya anak bangsa ini terhadap KPK, apalagi jamaah yang ingin memerangi korupsi di Indonesia. Ini pasti nanti komennya, Masya Allah, Tabarakallah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harapan bangsa ini di ujung jari kalian, saudara-saudaraku. Kalian adalah orang-orang yang sudah melewati fit and proper test. Tesnya luar biasa, dari mulai jaring yang besar diperkecil, mengkerucut, sampailah terpilih orang-orang yang diberikan amanah. Siapa yang memberikan amanah ini? Allah, dan Allah yang akan meminta tanggung jawabnya nanti. La tus'alunna yauma idzin anin. Tapi kita tidak di surga, kita masih di dunia. Beberapa pegawai ASN, pejabat, tentara, polisi datang ke saya, Ustadz Somad, ya saya mau resign. Kenapa kau mau resign? Di kantor saya nggak kuat godaannya Pak Ustadz. Saya orangnya nggak nyuruh, nggak ngelarang, cuman saya tanya, kalau kau keluar dari kantormu, yang menggantikanmu malaikat apa setan? Ya lebih setan dia sih Pak Ustadz. Kenapa kau keluar? Saya nggak tahan Pak Ustadz, acaranya di Jakarta 7 hari, tapi 2 hari sudah pulang, tanda tangannya 14. Saya berangkat pakai pesawat itu Pak Ustadz, yang hewan darat bisa naik ke atas. Apa itu? Lion Air. Tapi waktu tanda tangannya Garuda Pak Ustadz, duitnya korupsi Pak Ustadz. Saya nggak mau makan haram Pak Ustadz. Kau hitung aja, kira-kira kalau 7 hari ke Jakarta itu berapa layaknya? Layaknya ya kalau 1 hari sekian, 7 hari sekian, ambil itu yang halal. Yang sisanya kau serahkan untuk kepentingan umum, jangan kau makan. Kalau dibalikkan Pak Ustadz bagus, apalagi setelah aku pulang dari KPK ini, kita serahkan sama-sama. Saudara yang dimuliakan Allah. Tapi kalau kau tidak bisa melawan kepala dinasmu, kepala badanmu, atasanmu, kau takut, Allah yang paling kau takut, jangan kau makan yang haram ini. Terus gimana Pak Ustadz? Serahkan untuk kepentingan umum, buat jembatan segala macam. Tapi kalau nyerahkannya ke pondok pesantren, serahkan aja. Jangan ngomongnya, gini Pak Kiai, ini ada beberapa uang haram ini. Serahkan aja. Kau sudah menyelamatkan istrimu, menyelamatkan anakmu yang soleh di pesantren hafal Quran, istrimu yang solihah malam-malam tahajud berdoa. Jagalah suamiku ya Allah, doa mereka tertolak. Kenapa tertolak? Mat'amuhu haram, makanannya haram, malbasuhu haram, masyrabuhu haram, minumannya haram, malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, diberi makanan haram. Saya sampai sekarang, dulu sering saya diundang bank konvensional, sekarang nggak pernah lagi. Kenapa? Karena setiap saya ceramah di situ riba haram, saya bilang. Di situ udah nggak mau ditambah. Ya daripada saya di akhirat dituntut Allah, kau punya mulut, kau punya suara, kenapa nggak kau sampaikan? Sekarang nggak pernah bank konvensional ngundang saya. Wal awal wal akhir, itu yang pertama dan terakhir. Dulu waktu Ustadz diundang gimana? Dikasih air minum, nggak saya minum. Tapi ini udah saya minum, ini halal. Dikasih kue kotak, enggak saya makan. Dikasih nasi, enggak saya makan. Dikasih duit, saya ambil. Saya serahkan ke anak yatim, ke fakir miskin, karena kalau itu dimakan menjadi darah daging, dimakan menyusup ke dalam otak, dimakan merusak hati dan pikiran. Ini hati ini jangan dirusak. Karena apa kalau dirusak? Maka mata, telinga, tangan, kaki menjadi rusak gara-gara rusak hati. Maka mesti pandai-pandai jaga hati supaya jangan sampai sakit. Bawa mobil, bawa motor, gasnya di tangan, giginya di kopling, koplingnya di kaki, koplingnya di tangan, pakai helm, matanya awas. Tapi yang tertulis di pinggir jalan rambu-rambu, nggak ada tangan-tangan, nggak ada kaki-kaki. Yang tertulis adalah hati. Jaga hati. Sebetulnya Pak Ustadz, hati atau jantung? Kalau hati di sini liver namanya, kalau yang di sini namanya jantung. Tapi daripada kalian kelahi, ya udah kita satukan aja, jantung hati. Makanya seorang suami mengatakan kepada istrinya, kau adalah jantung hatiku sayang. Kenapa dia katakan begitu? Karena detak jantung yang berdegup berdetak, kau belahlah dadaku, ada namamu di sana. Rupanya istrinya serius. Bagaimana menenangkan kami ini Pak Ustadz? Istri alhamdulillah sudah baik, godaan di kantor juga nggak ada, tapi ancaman, teror, komentar. La ini jama'atil ummah, berkumpul semua manusia di dunia, ala ayyadurruka, ingin menyantetmu, membulimu, menganiayamu, mengusirmu, menghalaumu. La yadurruka, mereka tidak akan bisa memudaratkan, mengganggumu, illa qad kataballahu alaik, kecuali Allah melindungimu. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Saya optimis KPK ini tetap dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Ustaz optimis? Karena tadi sholat berjamaahnya ramai.
nggak tahu apakah hari ini aja ya. Hatinya sehat, ngajinya padat, dan badannya juga sehat. Orang-orang KPK ini badannya sehat. Ustaz tahu dari mana? Tuh main basketnya terus. Di mana-mana yang namanya lapangan basket untuk olahraga, tapi di kantor KPK lapangan basket bisa jadi tempat sholawat, bisa tempat berzikir. Inilah yang betul-betul efisiensi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mulai tausiah jam 12:50. Sekarang sudah jam 12, jam 13:46. Jadi memang penempatan jam di situ memang sudah tepat. Iya, karena ada orang kadang buat jam malah di belakang ustaz. Jadi ustaznya setiap ceramah, jamaah sekalian. Jadi kalau di sana kan kita sudah tahu. Kadang ada orang ini kalau dikasih mikrofon dia nggak mau berhenti. Kalau saya alhamdulillah di mana-mana ceramah memang dibatasi sesuai dengan besarnya botol minuman. Jadi kalau segini memang 300 ml, ya 30 menit aja sebetulnya ini. Karena KPK tahu saya udah ceramah berhari-hari, mereka juga tahu saya mau ke airport, ya udahlah Ustaz Somad 30 menit aja. Tapi karena saya semangat, akhirnya 1 jam juga saya ngobrol di KPK. Ini pertemuan kita siang ini sebetulnya kalau dilihat dari aspek logika, ini tidak membuat semangat sama sekali. Yang pertama, ini ceramah terakhir menuju airport. Yang kedua, ini jam-jam genting. Tapi anehnya, mata saya ngelihat dari tepi kiri ke kanan, tengah, belakang, nggak ada satupun yang tertidur. Memang Masya Allah. Kenapa mereka nggak bisa tidur? Suara ustadznya keras sekali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kadang, kenapa Ustaz Somad itu kalau ngomong suaranya itu, coba nanti perhatikan kalau saya khutbah Jumat. Saudara kita yang sedang teraniaya di Gaza, Palestina, kemana mata saya tajam, disitulah banyak yang ngantuk. Tapi di KPK ini menunjukkan orangnya sehat zahir dan batin. Rahasianya apa? Rahasianya mereka sholat berjamaah. Rahasianya apa? Rahasianya mereka ada pengajian rutin spiritual, ruhnya full charge penuh. Rahasianya apa? Rahasianya mereka mendapatkan syafaat karena mereka membaca maulid Simtun Durar Al-Habsyi. Maka maulid ini bagus sekali. Kata siapa? Kata Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, kalau baca maulid 3 balasannya: diturunkan Allah malaikat, diturunkan rahmat, diturunkan ridha Allah. Mudah-mudahan yang 3 ini terus diamalkan. Zikir jangan tinggal. Zikir yang paling afdal zikri la ilaha illallah. Lagi kosong, nggak ada kerjaan, lagi kosong, lagi santai, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya zikirnya nggak kuat-kuat Pak Ustaz, udah nggak usah pakai suara. Itu di mobil, di motor, tasbihnya panjang 100, sudah dipakai, digantungkan di kaca spion mobil, sudah 5 tahun mobil itu berzikir. Tolong pulang dari sini nanti ngomong sama mobilnya, kau sudah cukup syarat masuk surga mobil. Sekarang ini tolong kita gantian, akulah yang berzikir. Jangan sampai mobilnya masuk surga, yang punya masuk neraka. Hubungan dengan Allah bagus, hubungan dengan kawan sekantor bagus, hubungan dengan istri, anak, keluarga bagus, sholatnya gak putus, sholawatnya jalan, pengajiannya, kekuatan mental itulah yang akan membangun sikap integritas insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang sudah jam 13.50, maka saya ini memang betul-betul mesti on time ini karena di KPK ini macam-macam, silap-silap nanti nggak pulang ini kena tangkap. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menguatkan hati kita menjadi orang-orang yang takwa, berintegritas, menguatkan istri di rumah, suami, anak-anak, keluarga, tidak menjerumuskan kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Qawiyyu ya Matin, Engkau yang Maha Kuat. Qawi imanana, kuatkan iman kami. Qawi aqidatana, kuatkan keyakinan kami. Qawi islamana, kuatkan Islam kami.
waj'alna minas siddiqin, jadikan kami orang-orang yang jujur berintegritas ya Allah. Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fahsya wal riba, selamatkan kami dari riba, selamatkan dari narkoba, selamatkan dari zina, selamatkan dari LGBT, selamatkan dari perbuatan keji dan mungkar. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan Republik Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin, selamatkan kami dan selamatkan saudara-saudara kami. Allahumma ansur ikhwananal mujahidina fi Falastin, tolong saudara kami yang teraniaya di Palestina. Waj'alna minal mutahabbin, kami yang membantu menyelenggarakan, menyelamatkan umat anak bangsa dari korupsi, maka jadikan bersaudara karena Engkau ya Allah. Allahumma kama jama'tana fi hadzal yaum, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di hari mulia hari Senin, fajma'na ma'al habibil mustafa, kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Selama 1 jam ngomong ini banyak kurang adab, kurang sopan, kurang santun, kurang etika, kurang akhlak, kurang moral. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah saya? Alhamdulillah. Di akhir majelis saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih.